kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom. Selamat berjumpa dalam renungan harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-37 dan juga ayat 47 hingga ayat yang ke-50. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di saat ini ya Bapa, kami akan mendengar sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir di saat ini. Suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, karena kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, mari datang Tuhan. Biarlah Tuhan suci kuduskan kami semua, karena kami sudah siap untuk membaca kebenaran firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 18 ayat 29 hingga ayat yang ke-37 dengan judul pembacaan Nyanyian Syukur Daud. Ayat yang ke-29, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikuti pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Ayat yang ke-47 hingga ayat yang ke-50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku.
Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu, umat Tuhan di mana saja berada, pembacaan kita di saat ini saya ambil tema yaitu terang di tengah kegelapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hujan badai yang dahsyat menyapu wilayah timur beberapa waktu yang lalu, hingga meninggalkan kelembaban tinggi dan langit yang gelap gulita. Malam hari itu, ada seorang bapak yang baru saja pindah dan tinggal di kota itu, yang mengajak anjingnya berjalan-jalan. Pikiran bapak itu dibuat kalut oleh menggunungnya pergumulan yang harus dihadapi keluarga mereka setelah pindah ke kota itu. Dalam perasaan frustasi karena begitu banyaknya hal yang tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan mereka, bapak ini memperlambat langkah agar anjingnya dapat menikmati perjalanan di atas tumbuhan rerumputan. Bapak Ibu serta umat Tuhan di mana saja berada, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita selalu berseru kepada Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bapak ini mendengarkan bunyi kecipak air anak sungai yang mengalir di sebelah rumahnya. Tiba-tiba muncul beberapa cahaya kecil berkedip-kedip di antara bunga-bunga liar yang tumbuh di tepian anak sungai itu. Kunang-kunang damai sejahtera Tuhan kemudian melingkupi hati saat sang bapa ketika memandangi kelip cahaya yang menari-nari di tengah kegelapan. Bapak ini pun teringat kepada nyanyian Daud, sang pemazmur. Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Mazmur 18 ayat yang ke-29. Dengan menyatakan bahwa Allah mengubah kegelapannya menjadi terang. Daud menunjukkan iman yang teguh akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Oleh kekuatan Allah, Ia sanggup mengatasi segala hal yang dihadapinya. Kita lihat pada ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Dengan mempercayai penyertaan Tuhan yang hidup untuk melewati segala keadaan, Daud berjanji untuk selalu menyanyikan syukur dan memuji namanya di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-50. Bapak Ibu serta umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini sedang digoncang oleh badai penyakit yang mematikan, yaitu COVID-19. Kita sebagai umat Tuhan selalu berdoa, minta kepada Tuhan agar semuanya ini cepat berlalu dan kita dapat memuliakan Tuhan di rumah-Nya yang kudus. Entah kita sedang berada dalam badai hidup yang tak terduga atau menikmati ketenangan setelah berlalunya hujan damai sejahtera dari kehadiran Tuhan yang terus-menerus akan menerangi jalan kita di tengah kegelapan.
Allah kita yang hidup akan selalu menjadi kekuatan, perlindungan, penyokong, dan penyelamat kita. Keluarga, Bapak Ibu, serta umat Tuhan yang diberkati, percayalah bahwa terangnya selalu ada di tengah kegelapan. Iman percaya kita tetap teguh. Firman itu selalu ada dimanapun kita berada. Terang firman itu selalu ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Terkadang orang sudah putus asa, frustasi, lalu dia lupa pada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan bagi kita. Apapun masalah yang menimpa kita, kita selalu datang dekatkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Badai COVID yang mengguncang dunia ini, setiap hari kita melihat banyak korban karena COVID ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, asalkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Keluarga, Bapak Ibu, serta umat Tuhan yang diberkati, biarlah firman Tuhan yang singkat ini disempurnakan oleh Roh Kudus bagi Bapak, Ibu, pemirsa semua yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, keluarga, Bapak Ibu, serta umat Tuhan di mana saja berada, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan boleh ada, Tuhan boleh menjaga dan memelihara kami ya Tuhan. Bapa di dalam kekudusan-Mu, di saat ini firman-Mu yang telah hamba taburkan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman ini buat Bapak Ibu, pemirsa di mana saja berada ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat melaksanakan hidup kami dalam dunia ini dari hari lepas hari. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, firman-Mu ini adalah terang bagi jalan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus mari datang, terangilah jalan kehidupan kami Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami berdoa buat tim multimedia yang mana sudah berusaha untuk dapat melakukan program renungan harian ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah alat-alat yang dipakai ini Tuhan dapat berguna bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu yang ada di Jemaat GKI Ephrata Wosi, bahkan umat-Mu di mana saja berada yang mendengar akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih bagi tim multimedia ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini hamba berdoa buat umat-Mu yang ada di Jemaat Ephrata Wosi, bahkan di kota Manokwari, kota Injil. Biarlah Tuhan memberkati kami semua umat-Mu Tuhan. Tuhan jauhkan dari kami segala sakit penyakit, bahkan maut sekalipun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami umat-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Hamba berdoa buat umat-Mu yang terpapar COVID-19 Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati segala obat-obat yang dipakai untuk memberikan kesembuhan Tuhan. Tuhan Yesus adalah dokter, segala dokter yang sanggup memberikan kesembuhan bagi umat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka cepat sembuh, pulih, dan dapat pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan, dengan naikkan ungkapan syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga. Di saat ini ya Bapa, hamba berdoa juga buat umat-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Wabah COVID yang menggoncang seluruh dunia ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjauhkan segala sakit penyakit ini Tuhan. Dan biarlah kami hidup di bawah naungan kasih sayang-Mu ya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke desa-desa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua ini Tuhan. Dan biarlah negara kita ini Tuhan aman damai oleh karena kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat sore hari ini ya Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai TNI, Polri, maupun swasta Tuhan. Di mana saja mereka bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati mata pencarian mereka Tuhan. Tuhan berikan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan biarlah apa yang umat-Mu dapatkan Tuhan, semuanya naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga. Di saat ini hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu di muka bumi ini ya Bapa, yang selalu menaburkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini selalu ditaburkan bagi umat Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Terlebih jemaat kami, jemaat Efrata Wosi, Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami selalu melayani Tuhan dengan penuh cinta kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini banyak hal yang hamba pinta kepada-Mu Tuhan. Tetapi sebelum hamba ucapkan satu persatu Tuhan, Tuhan Yesus lebih mengetahui semua itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Tuhan mari datang, Tuhan ampunkan salah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu serta umat Tuhan di mana saja berada, demikianlah renungan harian di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, bahkan umat Tuhan di mana saja yang mendengarkan renungan harian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kali berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.